Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar pajak penghasilan PPh 21 dan 26. Nah, tentunya konsep dasar dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai objek pajak, kemudian subjek pajak PPh 21, kemudian formula penghitungan PPh 21, kemudian ada istilah-istilah lain yang perlu teman-teman ketahui, baik itu penghasilan kena pajak, kemudian PTKP, kemudian ada biaya jabatan, iuran pensiun, dan lain sebagainya. Baik, konsep dasar untuk PPh 21 yaitu pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan. Kemudian penghasilan yang dimaksud dalam berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan bentuk apapun. Nah, kemudian untuk subjek pajak PPh 21 dan PPh 26. Nah, untuk subjek pajak PPh 21 itu berlaku bagi wajib pajak dalam negeri, ya. Kemudian untuk PPh 26 itu berlaku untuk subjek pajak luar negeri. Jadi kalau misalkan yang luar negeri itu contoh misalkan ada pemain asing bermain di Liga Indonesia, kemudian masuk kategori wajib pajak luar negeri, maka atas penghasilannya itu termasuk dalam subjek pajak dan objek pajak PPh 26. Kemudian, nah untuk subjek pajak PPh 21, nah subjek pajak PPh 21 itu ada pegawai ya, pegawai di entitas bisnis ataupun non bisnis. Kemudian ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan Pegawai. Jadi ini umumnya anggota Dewan Komisaris itu ada di pimpinan tertinggi perusahaan dan dia statusnya bukan sebagai pegawai. Dan itu termasuk dalam subjek pajak PPh 21. Kemudian ada mantan pegawai, ada penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli waris. Ini juga menjadi subjek pajak PPh 21. Contohnya misalkan mungkin orang tua atau kerabat teman-teman itu ada yang pensiun, itu kan mendapat penghasilan sebagai pensiunan pegawai. Nah, atas uang pensiun yang diterima itu merupakan subjek pajak. Orang yang menerima pensiunan itu kategorinya adalah subjek pajak. Kemudian bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa dan peserta kegiatan. Nah, pengecualian subjek pajak yang pertama adalah pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat yang diperbantukan kepadanya dengan syarat yaitu bukan WNI, kemudian di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya, kemudian berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Jadi kalau misalkan pejabat itu murni memang untuk bertugas atas jabatannya, maka dia dikecualikan dari subjek pajak. Kemudian perwakilan Indonesia organisasi internasional dengan syarat bukan WNI, tidak menjalankan usaha atau bisnis. Contohnya misalkan Badan Kesehatan Dunia atau Badan Pangan Dunia yang ada di Indonesia. Tentunya hal yang ditekankan adalah lebih kepada bahwa wajib pajak itu warga negara Indonesia wajib subjek pajaknya itu tidak menjalankan bisnis ya, tidak menjalankan bisnis. Hanya fokus melakukan tugasnya sebagai konsulat atau konsulat atau perwakilan diplomatik atau pejabat perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia. Kemudian untuk objek pajaknya tentunya secara umum kita sebutkan sebagai penghasilan teman-teman ya. Namun kita kategorikan lagi ada penghasilan pegawai tetap yaitu upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas harian, mingguan, satuan borongan atau yang dibayarkan secara bulanan itu masuk kategori objek pajak. Kemudian penghasilan teratur sebagai penerima pensiun seperti yang saya sebutkan tadi, orang wajib pensiunan yang dapat penghasilannya subjeknya adalah bapak itu ya atau orang tersebut. Untuk objek pajaknya yaitu dana pensiun yang mereka terima. Kemudian pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiunan, THT, JHT selepas 2 tahun setelah berhenti bekerja.
Nah, ini imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Pegawai. Nah, sifatnya yang bentuk dalam sumbernya penghasilan itu merupakan objek pajak PPh 21. Kemudian pengecualian objek pajak PPh 21 yaitu natura yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kemudian santunan asuransi kesehatan, iuran kepada dana pensiun, THT, JHT yang dibayar pemberi kerja. Jadi kalau pemberi kerja itu bukan merupakan objek pajak sehingga menjadi pengurang. Kemudian zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diterima objek pajak dan beasiswa. Beasiswa juga kategorinya bukan objek pajak. Nah, untuk tarif PPh 21, nah ini tarif PPh 21 yang berlaku hingga saat ini yaitu penghasilan kena pajak. Jadi istilahnya di PPh 21 itu ada penghasilan bruto, teman-teman ya, penghasilan bruto, kemudian ada penghasilan neto, kemudian ada penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu kalau di struktur perhitungan itu ada paling bawah. Nah, penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta itu 5%. Tarifnya 50 juta sampai 250 juta 15%. 250 juta sampai 500 juta 25%, dan 500 juta ke atas itu 30%. Lebih dari 500 juta ya, ini ada yang kurang tandanya. Jadi lebih dari 500 juta itu 30%. Kemudian dalam PPh 21 itu ada istilah penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak itu berlaku seperti ini, teman-teman ya, seperti yang ada di layar. Jadi untuk wajib pajak sendiri itu 54 juta. 54 juta itu adalah sebagai cut off bahwa seseorang itu dikenakan pajak atau tidak. Penghasilannya dikenakan pajak atau tidak. Contoh misalkan saudara misalkan ya punya penghasilan 50 juta. Sendiri juga belum menikah, juga belum punya tanggungan. Nah, atas penghasilan itu setelah dihitung 50 juta dikurangi 54 itu masih minus 4 juta, sehingga tidak perlu ada yang dibayar ya, tidak perlu ada yang di-store. Jadi PTKP itu batas saja ya, batas penghasilan itu kena pajak atau tidak. Nah, kalau misalkan statusnya kawin, kemudian punya anak tanggungan 3 itu ditambahkan. Ya, ditambahkan. Jadi kalau misalkan ada wajib pajak, sudah menikah, belum punya anak, maka 54 juta ditambah 4.500.000. Status kawinnya ditambah 4.500.000. Begitu kira-kira. Nah, tanggungannya maksimal adalah 3 orang ya. Tanggungannya maksimal 3 orang. Kemudian kalau misalkan penghasilannya istri digabung, maka 54 juta ya. 54 juta ditambah secara keseluruhan dari PTKP suami dan istri yang digabung. Kemudian untuk tanggungan, nah ini kan ada tanggungan. Nah, tanggungan itu siapa? Tanggungan itu tidak harus anak, teman-teman ya. Tanggungan itu adalah maksimal 3 ketentuannya, tapi diatur anggota keluarga sedara dan anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Jadi keluarga sedara atau semenda tapi garis lurus ya teman-teman ya, bukan ke samping. Jadi saudara itu tidak masuk tanggungan. Contoh misalkan ibu, ayah, dan anak kandung. Kalau saudara kandung itu tidak boleh menjadi tanggungan. Tidak masuk dalam klasifikasi tanggungan yang dimasukkan di ini maksimal 3 orang. Kemudian semenda lurus contohnya mertua, anak angkat. Kalau adik ipar atau kakak ipar itu tidak boleh masuk dalam tanggungan anggota keluarga ini. Nah, ini adalah formula untuk menghitung PPh 21. Ya. Jadi yang pertama itu adalah penghasilan bruto. Teman-teman, penghasilan bruto itu bukan hanya gaji ya. Tapi ada tunjangan, ada bonus, imbalan bulanan, iuran, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian ada jaminan pensiun yang dibayar perusahaan, itu masuk dalam penghasilan bruto. Kemudian setelah diakumulasi ya, penghasilannya setelah diakumulasi itu nanti dikurangi dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini konsep dasarnya itu adalah biaya yang timbul atas
jabatan atau atas profesi dari atas profesi di entitas itu ya. Jadi dikenakan biaya jabatan. Nah, kalau sebagai pensiun ada biaya pensiun ya, bukan biaya jabatan. Namun untuk yang normalnya untuk seseorang yang bekerja gitu ya, yang bekerja punya gaji itu menggunakan biaya jabatan. Jadi biaya jabatan ini sebagai pengurang atas penghasilan bruto. Itu nilainya adalah 5% ya, teman-teman ya. 5% dari penghasilan bruto ya. 5% dari penghasilan bruto. Jadi biaya jabatan itu baru dihitung ketika teman-teman sudah menghitung penghasilan brutonya. Nah, penghasilan brutonya dikalikan. Nah, bagaimana kalau lebih dari 6 juta setahun atau 500 ribu sebulan, maka yang digunakan adalah angka maksimal yaitu 15 ribu. Kemudian ada iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayar sendiri. Nah, kalau dibayar perusahaan, teman-teman, itu tidak diakui sebagai pengurang. Yang diakui adalah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ya, wajib pajak. Iuran dana pensiun, jaminan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri ya. Kalau ingat yang di atas itu dibayar perusahaan itu masuk penghasilan bruto. Kalau yang dibayar sendiri itu sebagai pengurang. Jadi kalau misalkan ada dana pensiun atau THT, JHT yang dibayar perusahaan itu tidak masuk dalam komponen pengurang di sini. Nah, jadi pengurangnya adalah biaya jabatan dan iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayar sendiri. Nah, itu nantinya akan menjadi penghasilan neto sebulan. Nah, ya teman-teman ya, penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulan ini disetahunkan, dikalikan 12. Disetahunkan. Kemudian ada penghasilan kena pajak. Nah, oke, ini sepertinya ada yang kurang nih. Setelah disetahunkan itu ada PTKP. Sebentar, saya edit terlebih dahulu. Oke, ini jadi nah, jadi setelah penghasilan itu setahun, baru kemudian dimasukkan penghasilan tidak kena pajak. Ya, penghasilan tidak kena pajak ini statusnya sebagai pengurang juga. Kemudian setelah penghasilan tidak kena pajak ini PTKP, kita singkat sebagai PTKP. Baru kemudian di sini ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak. Ya. Penghasilan kena pajak. Oke. Penghasilan kena pajak. Oke. Jadi setelah setahun, penghasilan itu setahun itu baru kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak ya. Yang tadi itu teman-teman ya, yang 54 juta untuk sebagai wajib pajak sendiri, kemudian ditambah 5.400.000 yang menikah. Nah, kemudian selisihnya antara penghasilan itu setahun dikurangi PTKP itu akan menjadi penghasilan kena pajak ya, penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajak ini merupakan dasar untuk menghitung PPh terhutang ya. Jadi tarif yang tadi 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang sudah didapatkan ya, yang sudah didapatkan. Jadi saya ulangi lagi, penghasilan brutonya itu akumulasi dari gaji, tunjangan, JKM atau JKK yang dibayarkan perusahaan. Kemudian dikurangi biaya jabatan, dikurangi biaya pensiun, iuran dana pensiun, kemudian ada penghasilan neto. Penghasilan netonya disetahunkan. Kemudian setelah disetahunkan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, kemudian menjadi penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini merupakan dasar untuk menghitung berapa PPh terhutang yang harus ditanggung oleh wajib pajak dengan cara mengalihkan tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Nah, kemudian untuk PPh 26 itu untuk PPh 21 ya, teman-teman ya. Untuk PPh 26
pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Jadi wajib pajak luar negeri itu memperoleh penghasilan di Indonesia ya. Jadi kalau ada orang luar negeri tidak memperoleh penghasilan di Indonesia, kemudian dia itu hanya dapat dari penghasilan di luar negeri, itu bukan wajib pajak, ya, bukan kategori wajib pajak luar negeri. Konsep dasarnya adalah wajib pajak itu menerima penghasilan di Indonesia dan statusnya adalah sebagai warga asing, maka dia dikenakan PPh pasal 26. Kemudian kewajiban pemotongannya bisa melalui pemotongan atau pemberi kerja ya, atau pemberi penghasilan. Nah, kemudian pemotong penyetor pelapornya bisa badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, BUT, perwakilan luar negeri, atau penyelenggara kegiatan. Jadi kalau misalkan Anggun itu misalkan sebagai wajib pajak luar negeri, kemudian datang Indonesia nyanyi. Nah, atas nyanyinya kan ada honor tuh. Nah, atas honornya itu akan dikenakan PPh 26 jika Anggun itu adalah sebagai wajib pajak luar negeri. Ya, bukan wajib pajak bukan warga negara Indonesia, tapi Anggun itu warga negara asing. Nah, sehingga yang melakukan pemotongan itu adalah penyelenggara kegiatan konser itu, ya, atas penghasilan yang diterima oleh Anggun. Kira-kira begitu. Nah, tarifnya adalah 20% dari jumlah bruto dan bersifat final, baik atas imbalan sehubungan jasa atau pekerjaan atau kegiatan. Nah, contoh misalkan seperti penyanyi tadi ya, artis tadi, hadiah atau penghargaan, pensiun, keuntungan atas pembebasan uang, dividen, bunga, royalti, dan sewa, dan sebagainya. Kemudian kalau ini teman-teman sifatnya bruto ya, 20% dari bruto. Jadi 20% dari bruto itu misalkan seperti Anggun C. Sasmi itu nyanyi gitu ya, dapat honor 100 juta. Nah ya sudah, brutonya itu langsung dikurangi. Langsung dikalikan, Brutonya 200 juta itu langsung dikalikan dengan 20%. Kemudian ada yang 20% dari penghasilan neto, misalkan penjualan harta atau premi asuransi atau penjualan atas saham. Nah, itu masih bukan brutonya yang menjadi dasar pengenaan pajak, tapi netonya atas penghasilan itu yang dijadikan dasar untuk mengenakan PPh 26 sebesar 20%. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.